Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Privacy atau privasi dalam dunia teknologi informasi. Nah, privasi itu salah satu isu terpenting di era digital saat ini. Nah, setiap hari tanpa sadar kita meninggalkan jejak digital, mulai dari medsos, media sosial, terus transaksi online, hingga penggunaan aplikasi di ponsel. Nah, semua aktivitas itu melibatkan data pribadi yang bisa diakses, disimpan, bahkan disalahgunakan oleh pihak lain. Lalu di slide yang kedua, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami konsep privacy dan anonimitas. Lalu yang kedua menjelaskan teori dan regulasi privacy. Yang ketiga menganalisis kasus nyata secara etis dan hukum. Yang keempat meningkatkan kerja tim dan membuat konten digital edukatif. Nah, di sini ada quote. When it comes to privacy and accountability, people always demand the former for themselves and the latter for someone else. Dari David Brin, American science fiction writer. Dalam hal privacy dan akuntabilitas, orang selalu menuntut privacy untuk diri mereka sendiri dan privasi untuk orang lain. Nah, itu arti dari when it comes to privacy and accountability, people always demand the former for themselves and the latter for everyone else. Dari David, penulis fiksi ilmiah Amerika. Nah, kita dari quote ini kita ada contoh. Lihat dari kasus NSA, yaitu National Security Agency di Amerika Serikat. Nah, lembaga ini memiliki program pengawasan besar yang mampu memantau miliaran email dan panggilan telepon setiap hari. Nah, awalnya tujuan mereka itu adalah menjaga keamanan nasional, terutama tragedi 9/11, tapi ternyata jutaan data warga bisa juga ikut terekam di sini. Nah, dari sinilah muncul quote ini. Lalu yang keempat ada sejarah hak privacy. Nah, yang pertama ada artikel Warren dan Brandeis tahun 1890. Saya juga belum lahir tuh ya. Nah, lalu yang kedua ada amandemen keempat. Nah, privasi di sejarah hak privasi ini, privasi itu sebenarnya udah menjadi perhatian sejak abad ke-19. Nah, pada tahun 1890 ini. Nah, dua tokoh hukum, Samuel Warren dan Louis Brandeis, menulis artikel legendaris berjudul The Right to Privacy. Mereka mendefinisikan privasi sebagai the right to be let alone, yaitu hak seseorang untuk dibiarkan sendiri tanpa gangguan dari pihak lain. Nah, di Amerika Serikat, perlindungan hukum terhadap privasi berakar dari amandemen keempat konstitusi yang melarang penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan yang sah. Meskipun kata privacy tidak disebutkan secara langsung dalam konstitusi, Mahkamah Agung menafsirkan bahwa warga memiliki reasonable expectation of privacy, hak yang wajar untuk merasa privasinya dilindungi. Jadi sejak dulu tuh privasi itu dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, bukan sekadar isu teknologi. Nah, kita lanjut ke slide yang kelima. Ada undang-undang privasi di Amerika. Yang pertama ada FCRA, lalu Privacy Act, lalu HIPAA, COPPA, ECPA, dan USA Patriot Act. Nah,
Untuk melindungi hak privasi, Amerika Serikat itu yang mengeluarkan 2, 3, 6 poin ini. FCRA itu Fair Credit Reporting Act. Nah, dia itu melindungi informasi kredit seseorang. Lalu yang kedua ada Privacy Act, mengatur penggunaan data pribadi oleh lembaga pemerintah. Nah, ada yang keempat ada HIPAA, melindungi data kesehatan individu. Lalu COPPA, melindungi anak-anak di bawah usia 13 tahun di internet. Terus ada setelah sini peristiwa 9/11 ini muncul USA Patriot Act yang memperluas wewenang pemerintah untuk mengakses data pribadi demi keamanan nasional. Meski niatnya baik, undang-undang ini menimbulkan dilema yang besar gitu. Apakah undang-undang ini demi keamanan kita boleh mengorbankan hak privasi warga negara? Nah, pertanyaan ini masih terus diperdebatkan hingga sekarang. Oke, lanjut ke slide yang ke-6. Perlindungan spesifik akan dijelaskan oleh Gibran. Suara saya jelas nggak? Jelas ya. Oke, selanjutnya masuk ke perlindungan spesifik. Pertama, ada data keuangan. Data ini sangat penting karena bisa disalahgunakan untuk pencurian identitas atau penipuan. Yang kedua, informasi kesehatan ya. Dari data ini, rekam medis bersifat sangat pribadi. Dan kalau bocor bisa disalahgunakan oleh perusahaan asuransi atau pihak lain. Lalu ada data anak-anak. Karena anak-anak termasuk kelompok rentan, maka muncul undang-undang seperti KOPA yang tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Bagas yang melarang pengumpulan data anak tanpa izin orang tua. Poin terakhir ada surveillance elektronik. Saat ini pengawasan dilakukan hingga pelacakan online. Maka dari itu diperlukan regulasi yang tegas agar teknologi tidak disalahgunakan. Selanjutnya, Fair Information Practice. Fair Information Practice atau FIP adalah pedoman etika internasional dalam pengelolaan data pribadi. Prinsip ini disusun oleh OECD pada tahun 1980. Jadi di FIP ini ada 8 prinsip penting, antara lain pembatasan pengumpulan data, kualitas data, tujuan yang jelas, pembatasan penggunaan, lalu ada keamanan data, keterbukaan, hak individu untuk mengakses datanya, dan akuntabilitas. FIP menjadi dasar bagi banyak regulasi di seluruh dunia, termasuk General Data Protection Regulation yang ada di Uni Eropa. Prinsipnya sederhana, data pribadi harus dikelola secara transparan, aman, dan sesuai tujuan awal pengumpulannya. Selanjutnya kita ke akses informasi publik ya. Jadi selain privacy, ada juga konsep yang seimbang dengan itu, yaitu keterbukaan informasi publik. Di Amerika ada Freedom of Information Act atau FOIA yang memberi hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan pemerintah. Tapi tentu saja ada pengecualian, misalnya data yang menyangkut keamanan nasional. Lalu ada Privacy Act tahun 1974 yang melindungi warga dari penyalahgunaan data oleh lembaga pemerintah. Jadi ada keseimbangan. Di satu sisi masyarakat berhak tahu, tetapi di sisi lain mereka juga berhak dilindungi dari penyalahgunaan data pribadinya. Oke, selanjutnya adalah isu utama privacy yang ada di global. Sekarang kita bahas isu privacy yang paling sering muncul di dunia. Pertama itu ada data breach atau kebocoran data. Contohnya kebocoran data di perusahaan besar seperti Yahoo atau Sony yang menimpa jutaan pengguna. Yang kedua ada electronic discovery,
Penggunaan data digital seperti email dalam proses hukum. Dan yang ketiga ada consumer profiling, yaitu praktik di mana perusahaan mempelajari perilaku konsumen untuk iklan yang lebih tertarget. Contohnya itu setelah kita mencari barang di marketplace itu iklannya langsung muncul di media sosial. Oke, selanjutnya workplace monitoring. Jadi di workplace monitoring itu adalah pengawasan terhadap karyawan, baik melalui CCTV maupun aktivitas online. Nah, terakhir ada advanced surveillance atau pengawasan canggih, seperti kamera pengenal wajah dan pelacakan lokasi yang terus berkembang pesat. Oke, selanjutnya yaitu contoh kasus global. Kasus paling terkenal adalah Facebook, Cambridge Analytica. Dalam kasus ini, data puluhan juta pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin, lalu digunakan untuk mempengaruhi opini politik dalam pemilu. Kasus ini menunjukkan bahwa data pribadi bisa menjadi alat manipulasi sosial dan politik. Selain itu, ada juga kasus kebocoran data kesehatan di Amerika, di mana informasi pasien digunakan untuk menolak klaim asuransi. Dari kasus-kasus ini, kita bisa melihat bahwa pelanggaran privasi bukan sekedar masalah teknologi, tapi juga menyangkut keadilan, kepercayaan publik, dan etika sosial. Oke, selanjutnya eh, konteks Indonesia itu akan dijelaskan oleh saudara saya itu gimana. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konteks Indonesia. Konteks Indonesia ini menyediakan kasus penyadapan KPK versus Polri. Terus ada kebocoran data BPJS, kebocoran EKTP, dan juga password. Nah, di Indonesia kasus pelanggaran privasi juga banyak terjadi. Misalnya seperti ya kasus penyadapan antara KPK dan Polri yang sempat memicu kontroversi nasional. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa penyadapan bisa dibenarkan demi hukum dan kapan melanggar privasi individu. Selain itu, ada kebocoran data BPJS, EKTP, dan paspor yang melibatkan jutaan warga. Data ini bahkan dijual di forum online gelap. Dampaknya sangat besar, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan data untuk penipuan. Secara etis, ini jelas melanggar hak privasi kita sebagai pengguna media sosial dan yang memiliki data sendiri. Dari sisi hukum, menunjukkan bahwa perlindungan data di Indonesia masih lemah, yang mengakibatkan masyarakat kehilangan rasa aman terhadap lembaga yang seharusnya melindungi mereka. Oke, next. Nah, di sini ada regulasi di Indonesia, yaitu UU ITE dan UU PDP. Untuk menjawab tantangan itu, di Indonesia memiliki dua regulasi utama, yaitu UU ITE dan UU PDP. UU PDP merupakan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022. UU ITE mengatur aktivitas di dunia digital, termasuk penyebaran data pribadi, tetapi belum terlalu spesifik soal perlindungan data. Karena itulah lahir UU PDP. Undang-undang ini biar memberikan hak baru bagi individu, seperti hak untuk mengetahui, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya. Namun yang paling penting bukan hanya peraturan tersebut, tapi implementasinya. Perlu kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar UU ini bisa benar-benar melindungi hak warga di dunia digital. Next. Next, PDF-nya. Nah, lalu di sini ada ringkasan dan istilah kunci. Ya, yang pertama ada privasi. Privasi merupakan hak individu untuk menjaga informasi pribadinya dari akses orang lain. Lalu ada data pribadi, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang seperti nama, alamat, nomor induk, dan lain-lain. Lalu ada surveillance, yaitu pengawasan elektronik baik oleh pemerintah maupun hak
pihak swasta terhadap akses individu. Lalu ada data breach, yaitu kebocoran data, yaitu kondisi di mana data pribadi jatuh di tangan pihak yang tidak berwenang. Lalu ada profiling, yaitu proses menganalisis data seseorang untuk membentuk profil, kebiasaan preferensi atau karakteristik mereka. Lalu ada anonymity, yaitu keadaan di mana identitas seseorang disamarkan atau tidak dikenali secara langsung. Selanjutnya ada workplace monitoring, yaitu kayak pengawasan terhadap aktivitas karyawan oleh perusahaan, biasanya untuk efisiensi atau keamanan. Selanjutnya ada UU PDP tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum atas data pribadi warga. Lalu ada Freedom of Information Act, yaitu hukum di Amerika Serikat yang memberi hak keadaan publik untuk mengakses informasi dari pemerintah dengan batasan tertentu. Oke, next. Nah, jadi di sini ada diskusi. Jadi di sini ada pertanyaan. Bagaimana menjaga privasi di era media sosial? Apa dampak kebocoran data bagi masyarakat? Lalu, apakah regulasi di Indonesia sudah cukup kuat? Di sini saya akan menjawab yang bagaimana menjaga privasi di era media sosial, yaitu dengan mengarah ke kesadaran individu itu sendiri terhadap pengaturan privasi akun. Informasi apa saja sih yang kita bagikan, dan pentingnya keamanan, kayak kita buat kata sandi, password, supaya kita menjaga privasi media sosial kita. Selanjutnya, apa dampak kebocoran data bagi masyarakat? Mengangkat isu seperti pencurian identitas, penipuan online, penurunan kepercayaan publik, hingga dampak psikologis seperti rasa takut atau terintimidasi. Selanjutnya ada apakah regulasi di Indonesia sudah cukup kuat? Pertanyaan terbuka yang mengajak audiens menilai efektivitas UU PDP tahun 2022 dan pelaksanaan sejauh ini, bagaimana dia beraktivitas, lalu termasuk peran lembaga pengawasan dan edukasi publik. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang bab 4, yaitu privacy. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk memahami betapa pentingnya kita melindungi data pribadi kita sendiri gitu di era digital. Nah, sekalinya data kita bocor tuh sulit untuk dikembalikan gitu. Nah, terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut Gibran gimana nih buat yang pertama nih? Menurut gua privasi di era media sosial. Bagaimana menjaga privasi di era medsos ya. Jadi menjaga privasi di era medsos adalah tantangan yang semakin kompleks. Karena sebagian besar aktivitas kita saat ini tuh sering banget ya, sering banget sih terekam secara digital, baik digital maupun terjadi secara otomatis di layar tidak sengaja. Namun ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan oleh individu agar privasinya tetap terlindungi. Jadi pertama itu ada langkah atau cara batasi informasi pribadi yang dibagikan. Jadi kalau bisa kita itu nggak boleh ngasih informasi detail banget tentang informasi pribadi kita di media sosial. Jadi banyak orang tanpa sadar membagikan informasi sensitif seperti tanggal lahir, alamat rumah, nama sekolah, atau ya nama-nama riwayat dia, hingga lokasi terkini di media sosial. Padahal data-data itu pun bisa dimanfaatkan sama pihak-pihak lain yang nggak bertanggung jawab gitu, untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau peretasan akun. Jadi karena itu penting untuk berpikir dua kali
sebelum kita mengunggah sesuatu di media sosial. Yang kedua ada atur privasi akun dengan ketat. Jadi semua platform media sosial memiliki pengaturan privasi, tapi seringkali kita abaikan. Pastikan akun kita tidak bisa publik jika tidak diperlukan, dan gunakan fitur pembatasan audio agar hanya orang terdekat yang bisa melihat lingkungan kita. Selain itu, nonaktifkan pelacakan lokasi otomatis pada aplikasi. Jadi pelacakan lokasi otomatis pada aplikasi itu sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Kalau kita hidupkan bakal apa, kemudian bakal apa. Yang ketiga, waspada dengan izin aplikasi pihak ketiga. Ini seringkali nih saat menggunakan fitur di aplikasi seperti filter wajah, tes kepribadian, atau contohnya siapa jodohmu di masa depan gitu. Pengguna memberikan akses ke data pribadi seperti nama, email, atau daftar teman. Aplikasi semacam ini bisa menyimpan atau menjual data kita seperti ketiga. Maka dari itu, dari aplikasi yang meminta izin berlebihan tanpa kejelasan fungsinya itu apa. Lalu gunakan password yang kuat dan autentikasi ganda. Kebocoran data seringkali dimulai dari lemahnya keamanan akun. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dalam password, serta aktifkan two-factor authentication untuk menambah lapisan keamanan. Lalu ada kita sadar bahwa gratis bukan berarti tanpa resiko. Sebagian platform media sosial gratis digunakan, tapi sebenarnya mereka menjual perhatian dan data pengguna ke iklan. Oleh karena itu penting untuk mengenali bahwa setiap aktivitas kita menjadi bagian dari sistem digital yang bisa dikumpulkan, dianalisis, dan bahkan dijual. Kesimpulannya, pertanyaan tadi, menjaga privasi bukan berarti anti medsos ya, tapi lebih pada menggunakan medsos secara bijak, sadar, dan penuh kontrol atas data yang kita bagikan atau kita upload ke media sosial. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa dampak kebocoran data bagi masyarakat? Nah, kedua ini dampaknya, dampak dari kebocoran data. Kebocoran data bagi masyarakat itu sangat luas. Dampaknya sangat luas, baik luas terhadap kita maupun masyarakat luas. Dampaknya tidak hanya bersifat teknis atau ekonomi, tapi juga psikologis, sosial, dan hukum. Yang pertama itu pencurian identitas. Ini adalah dampak paling umum dari kebocoran data. Data pribadi seperti NIK, nomor HP, email, dan tanggal lahir bisa digunakan oleh pelaku kejahatan untuk membuka akun bank, mendaftar Google, atau membuat identitas palsu. Akibatnya korban dikenai utang atau masalah hukum yang bukan disebabkan oleh dirinya sendiri. Yang kedua ada penipuan dan phishing. Ketika data bocor, pelaku dapat membuat skema penipuan yang memungkinkan. Misalnya menggunakan nama asli, alamat, dan data keluarga untuk melakukan penipuan berbasis social engineering. Ini seolah-olah mereka adalah pihak resmi, padahal tidak. Ini membuat banyak orang tertipu ya, karena merasa data tersebut sangat valid. Selanjutnya ada kerugian ekonomi dan kredit. Banyak korban kebocoran data yang akhirnya dirugikan secara finansial, baik karena penipuan pembobolan rekening atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada gangguan psikologi. Korban kebocoran data sering merasa cemas, takut, dan tidak aman, apalagi jika data yang bocor bersifat pribadi, seperti rekam medis, foto, atau kesehatan pribadi. Hal ini bisa menimbulkan gangguan psikis, stres berkepanjangan, paranoid, hingga trauma digital. Oke, jadi singkatnya, kebocoran data adalah bencana digital yang dampaknya sangat luas, bukan hanya soal teknologi,
tapi juga menuntut kepercayaan publik, hak individu, dan stabilitas sosial. Yang terakhir adalah apakah regulasi di Indonesia sudah cukup kuat? Jadi di Indonesia ini sudah memiliki kerangka regulasi dasar untuk perlindungan data pribadi, terutama dengan disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau yang bisa disebut UPDP. Namun jika ditanya apakah sudah cukup kuat, maka jawabannya ya belum sepenuhnya, karena masih sering aja masih banyak kebocoran data yang terjadi. Jadi ada kemajuan adanya UU PDP sebagai pilar pembaru. UU PDP adalah langkah maju yang sangat penting. Jadi pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Dalam UU ini dijelaskan hak subjek data, kewajiban pengelola data, sanksi pidana dan administratif, serta pembentukan otoritas pengawas independen. Jadi hal ini menandakan bahwa negara memiliki dalam melindungi hak digital warga. Jadi kesimpulan itu regulasi di Indonesia sudah mengarah ke jalur yang benar, tapi masih diperlukan dalam hal implementasi teknis, penegakan hukum, pembentukan lembaga pengawas independen, lalu edukasi publik, dan yang terakhir adalah kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Jadi dengan sebutnya semua dari pihak Indonesia bisa membangun sistem perlindungan data pribadi yang kuat dan berkeadilan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bagas dan Meda. Nah, di sini di diskusi yang pertama ada bagaimana menjaga privasi di era media sosial. Ya mungkin jawaban saya ya nggak terlalu beda lah dengan Gibran ataupun email. Kalau dipikir-pikir, semua orang sekarang aktif di media sosial. Nah, kayak dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada aja foto yang kita bagikan ke orang-orang gitu, kayak misalkan ngepost di Instagram, ngepost di mana, nah itu kan kayak foto lokasi, tuh Sherlock, nah sama opini pribadi. Nah di satu sisi itu seru karena bikin kita terhubung dengan sosial gitu, apa sih, kawan-kawan kita. Tapi di sisi lain justru itu yang bikin privasi kita makin terbuka. Tanpa sadar ya, itu bikin privasi kita terbuka. Nah, cara kita untuk menjaga privasi di medsos itu sebenarnya bukan kita harus jadi anti sosial gitu ya, kayak kurang update. Nah, tapi lebih ke mengatur batasan sama kesadaran diri. Nah, pokoknya kita itu perlu sadar data apa aja yang sebenarnya perlu kita bagikan aja. Jangan terlalu oversharing gitu. Kadang kita upload story di rumah, foto depan rumah nih, upload story. Nah, itu bisa menjadi petunjuk alamat rumah kita. Nah, jadi pahami dulu kebijakan privasi dan batasi izin aplikasi pihak ketiga. Lalu ada yang kedua, yaitu apa dampak kebocoran data bagi masyarakat. Nah, dampaknya itu kita bayangin aja dari kita daftar di aplikasi kesehatan online gitu. Kita isi data lengkap, nama, alamat, NIK, nomor HP, bahkan riwayat penyakit. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, kita dengar berita kalau data aplikasi itu bocor atau dijual ke forum gelap gitu. Kelihatannya ya kita melihatnya ya cuman kayak data, tapi efeknya itu bisa panjang banget. Yang pertama ada kerugian finansial dan penipuan digital. Nah, ini adalah dampak paling cepat terasa, yaitu kerugian finansial atau materi gitu ya. Nah, kalau data pribadi kayak nomor KTP, nomor rekening, atau email bocor, nah
pelaku kejahatan itu bisa pakai itu buat phishing atau pinjol. Nah, sekarang kan ada kasus yang kita nih nggak pernah daftar pinjol, cuman kita sewaktu-waktu ditelepon oleh orang pinjaman online. Kita diminta untuk membayar pinjaman itu, padahal kita tidak ada aplikasi pinjamannya itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dampak kerugian dari finansial gitu. Lalu ada yang kedua, ada hilangnya privasi dan keamanan pribadi. Nah, setiap data yang bocor bisa jadi pintu masuk untuk mengintai kehidupan seseorang gitu. Nah, kayak data lokasi tadi, terus nomor HP dan foto orang itu bisa melacak kebiasaan atau tempat tinggal kita gitu, atau korban. Nah, ini bisa berujung ancaman seperti doxing. Nah, doxing itu kayak menyebarkan data pribadi ke publik tanpa izin. Terus pelecehan online dan pemerasan yang pinjol tadi ya, yang dampak kerugian finansial. Lalu ada yang keempat juga, dampak kebocoran data bagi masyarakat itu hilangnya kepercayaan pada lembaga dan pemerintah yang seperti tadi dijelaskan oleh Gibran. Kalau misalkan data kita bocor, ya kita bakal hilang kepercayaan kita sama pemerintah, karena kita kan sudah memberi data kita, sudah kita beri tanggung jawab, tapi data kita itu disebar gitu. Nah, kita jadi kehilangan kepercayaan. Nah, lalu ada yang ketiga, apakah regulasi di Indonesia sudah cukup kuat? Kalau menurut saya sih sebenarnya udah ada kemajuan, cuman ya tetap aja belum kuat lah gitu kan. Nah, dulu tuh sebelum 2022 Indonesia tuh punya undang-undang khusus yang benar-benar fokus melindungi data pribadi. Nah, perlindungannya itu hanya diatur secara parsial di beberapa aturan seperti UU ITE tadi, lalu Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 atau KUHP, tapi sifatnya belum menyeluruh dan banyak celah hukumnya. Nah, baru pada tahun 2022 itu pemerintah resmi mengesahkan UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yaitu UU PDP. Nah, ini bisa dibilang sebagai kemajuan buat Indonesia gitu kan, kayak tonggak sejarah besar di bidang privasi digital Indonesia, semacam versi lokal dari GDPR, yaitu General Data Protection Regulation yang digunakan di Uni Eropa. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, dan tadi terakhir ada diskusi. Oke. Sebagai penutup, privasi bukan hanya urusan teknologi, tapi juga kepercayaan, etika, dan kemanusiaan. Kita tidak bisa hidup tanpa data, tapi kita juga tidak boleh menyerahkan semua data begitu saja. Seperti kata Snowden, arguing that you don't care about privacy because you have nothing to hide is like saying you don't care about freedom because you have nothing to say. Ya, yang artinya privasi bukan karena kita ingin menyembunyikan sesuatu, tapi karena kita ingin tetap punya kendali atas hidup kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.